Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Irdifasya dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus fosfor. Nah, apa sih siklus fosfor itu sebenarnya? Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Daur fosfor terbagi menjadi dua, yaitu ada yang organik dan ada yang non-organik. Nah, adapun tahapan siklus fosfor yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pelapukan batuan. Peristiwa cuaca seperti hujan atau erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Nah, ke dalam sini. Setelah itu diserap oleh tanaman atau hewan. Setelah fosfat berada di tanah, lalu tanaman, jamur, atau mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuhan. Tanaman ini juga memungkinkan akan dikonsumsi oleh hewan herbivora, dan hewan herbivora juga akan dikonsumsi atau dimangsa oleh hewan karnivora. Selanjutnya kembali ke lingkungan melalui dekomposer yang dilakukan oleh dekomposer. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA. Dan ketika hewan atau tanaman mati lalu membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi oleh mikroba. Nah, kesini. Setelah itu, bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik jadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air atau laut dan dapat masuk ke sedimen dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira gambaran siklus daur fosfor ini kira-kira seperti ini. Ini saya gambar sebagai contohnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, adapun manfaat dari fosfor banyak sekali, tapi saya hanya menjelaskan dua manfaatnya, yaitu fosfor bisa digunakan untuk pembuatan pupuk dan digunakan secara luas sebagai bahan peledak. Ada juga sebagai bahan kembang api dan juga bahan pestisida dan bahan lainnya. Fosfor juga berguna sebagai bahan penting untuk sel-sel protoplasma dan juga berguna sebagai bahan jaringan tulang dan saraf. Nah, adapun kekurangan atau efek samping dari fosfor yaitu fosfat bisa mencemari air yang ada di sungai secara berlebihan. Nah, gas fosfor mampu menempel di usus, paru-paru, dan kulit dari korban penyebab penyalahgunaan fosfor. Dan fosfor ketika disalahgunakan sebagai bahan pembuat bom akan menyebabkan bom tersebut menjadi bahaya untuk kehidupan manusia. Nah, teman-teman, kira-kira itu penjelasan dari saya mengenai daur fosfor, dan juga ini ada gambarannya juga. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.